Oke guys, balik lagi di Dempoy Channel. Hari Jumat kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film horor. Yang pertama, gue mempunyai film yang berjudul Us. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2019. Yang kedua, film yang berjudul Cadaver. Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2020. Dan yang ketiga, film yang berjudul What Happened to Monday. Ini adalah film dirilis pada tahun 2017. Yang pertama, gue bakal bacain alur cerita atau sinopsis dari film yang berjudul Us. Pada tahun 1986, seorang gadis muda bernama Adelaide Thomas pergi berlibur bersama orang tuanya ke Santa Cruz. Di Santa Cruz Beach Boardwalk, dia mengembara dan memasuki fun house, di mana dia bertemu doppelganger dirinya sendiri di House of Mirror. Saat ini Adelaide yang sekarang sudah dewasa dihantui oleh kenangan pertemuan itu. Dia pergi berlibur bersama suaminya Gabe Wilson dan anak-anak mereka Zora dan Jason. Dia khawatir tentang perjalanan itu, tetapi Gabe yang ingin mengesankan teman kaya mereka Josh dan juga Kitty Tyler menepis keraguannya. Di pantai, Jason melihat seorang pria berdiri dengan tangan terulur, darah menetes dari satu tangan. Malam itu, sebuah keluarga beranggotakan 4 orang mengenakan pakaian merah di jalan masuk rumah mereka. Mereka masuk ke dalam rumah dan menyerang keluarga Wilsons. Para penyusup ternyata adalah doppelganger Wilsons. Mereka termasuk Pluto, rekan Jason yang berperilaku mirip dengan anjing liar, menggeram dengan merangkak. Ambre, kembaran Zora yang secara konsisten memiliki seringai sadis. Abraham, kembaran Gabe yang hanya bisa mengerang dan tidak masuk akal, dan dipimpin oleh Red, satu-satunya yang bisa berbicara, meskipun dengan suara serak parau. Red menjelaskan bahwa doppelganger disebut third, bahwa mereka berbagi jiwa dengan rekan mereka, dan bahwa mereka telah melepaskan diri. Ia menceritakan kepada mereka kisah tentang seorang gadis yang dicintai dan bahagia, sementara bayangannya tetap dalam kegelapan dan menderita. Keluarga dipisahkan oleh doppelgangers mereka. Red membuat Adelaide memborgol dirinya di meja. Zora dikejar oleh Ambre, Gabe dikejar oleh Abraham, Jason dikirim untuk bermain dengan Pluto. Zora menghindari Ambre dan Gabe membunuh Abraham. Sementara Jason menemukan bahwa Pluto meniru tindakannya dan menguncinya di lemari. Marah ditarik oleh tangisan Pluto, kemungkinan Adelaide untuk membebaskan diri. Warga berkumpul kembali dan melarikan diri dengan perahu mereka. Sementara itu, keluarga Tyler dibunuh oleh third mereka. Wilsons tiba dan dipaksa untuk membunuh ganda keluarga Tyler. Mereka menyalakan berita untuk melihat bahwa Third telah membunuh rekan-rekan mereka di seluruh Amerika Serikat. Ketika Zora mengusir keluarganya dengan mobil Tyler, Ambre menyerang tetapi terlempar dari mobil dan dibunuh. Di trotoar Santa Cruz, warga Wilsons menemukan jalan diblokir oleh mobil mereka sendiri yang telah dibakar. Pluto telah memasang jebakan untuk Wilsons, berdiri di atas jejak bensin dengan korek api. Jason mengingat bahwa Pluto menirunya, mundur untuk membuat Pluto berjalan mundur ke dalam api, di mana Red menculik Jason saat ia mundur. Saat Gabe memulihkan diri dari lukanya dengan Zora, Adelaide kembali ke funhouse dan menemukan terowongan rahasia di aula cermin. Itu mengarah ke fasilitas bawah tanah yang dibanjiri oleh kelinci, di mana dia menemukan Red. Red menjelaskan bahwa Treat adalah cloud dibuat oleh pemerintah untuk mengontrol rekan-rekan mereka di permukaan. Ketika percobaan gagal, The Treat ditinggalkan di bawah tanah selama beberapa generasi, tanpa berpikir meniru tindakan rekan mereka sampai Red mengatur mereka untuk melarikan diri dan membalas dendam. Red dan Adelaide bertarung. Red dengan cekatan menghindari atau membalas hampir semua serangan Adelaide. Saat Red bergerak untuk menusuk Adelaide dari belakang, Adelaide menusuk Red dengan poker perapian, lalu mematahkan lehernya sebelum menyelamatkan Jason dari locker. Adelaide membawa keluarganya dengan ambulans dan mengenang malam dia pertama kali bertemu Red di aula cermin. Doppelgangers mencekik Adelaide hingga tidak sadarkan diri atau mematahkan laringnya.
mengikatnya di bawah tanah dan secara diam-diam menggantikan posisi Adelaide di dunia atas. Adelaide muda dengan demikian menjadi Red. Saat Adelaide mengingat hal ini, Jason menatap ibunya dengan curiga. Di seberang bukit, doppelgangers bergandengan tangan membentuk rantai manusia yang sangat besar. Bagi kalian yang penasaran akan filmnya, langsung tonton aja full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Okay, she left. I told you to look after her. Yeah, yeah. Look at you. It's not my fault she left. Look at you. It's not my fault. Yeah, well, look at me. Look at you. Look at you. Yang kedua, film yang berjudul Cadaver. Film ini dirilis pada tanggal 22 Oktober 2020. Film asal Norwegia ini merupakan karya sutradara Jeren Herdal. Film ini menceritakan tentang tragedi ledakan nuklir yang terjadi di Norwegia. Sejak ledakan nuklir itu, masyarakat sekitar mengalami krisis pangan. Kemiskinan terus meningkat, harapan masyarakat untuk hidup layak semakin lama kian hilang. Leonard atau yang diperankan oleh Gitte Witt dan suaminya Jacob yang diperankan oleh Thomas Gulstad menjadi satu dari sedikit keluarga yang mampu bertahan di tengah krisis. Tak hanya itu, keduanya juga terus berjuang merawat putri sematawayangnya Alice yang diperankan oleh Tuva Olivia Raymond. Karena kondisi krisis yang semakin parah, Leonard dan Jacob mendapat undangan makan malam seorang pemilik hotel Matthias. Meski awalnya ragu, akhirnya Leonard, Jacob, dan Alice mendatangi hotel itu demi makan malam gratis. Mulanya Matthias menyambut para tamu itu dengan begitu ramah. Seusai makan malam, Matthias mempersembahkan sebuah pertunjukan drama. Namun sebelumnya, para tamu undangan diminta memakai sebuah topeng berwarna emas. Setelah itu, Matthias pun mengajak tamu-tamunya berkeliling hotel. Di sela-sela pertunjukan itu, sejumlah kejadian mulai terjadi. Sejumlah tamu tiba-tiba menghilang dari rombongan. Alice bahkan turut lenyap. Lantas sebenarnya apa maksud Matthias mengundang orang-orang untuk masuk ke dalam hotel? Temukan jawabannya dengan menonton full movie-nya melalui link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Yang ketiga, film yang berjudul What Happened to Monday. Film ini dirilis pada tahun 2017. Sekitar tahun 2043, kelebihan populasi telah menyebabkan krisis di seluruh dunia yang mengakibatkan kebijakan satu anak yang ketat yang diberlakukan oleh Biro Alokasi Anak. Semua kecuali anak tertua ditidurkan. Gelang elektronik melacak semua warga. Karen Statement meninggal setelah ia melahirkan 7 anak saudara kembar. Kakek mereka, Terence, menamai mereka berdasarkan hari-hari dalam seminggu dan melatih mereka untuk berpura-pura sebagai individu tunggal yang dinamai menurut nama ibu mereka. Meninggalkan rumah hanya pada hari nama mereka. Terence memastikan mereka berbagi informasi setiap hari dan meniru setiap kecelakaan fisik yang mengubah penampilan mereka. Mereka menggunakan wig dan riasan untuk menutupi ciri-ciri pengenal. Setelah Terence muda menyelinap keluar dari apartemen dan melukai dirinya sendiri saat bermain skateboard, Terence mengamputasi sebagian dari jari-jari 6 saudaranya. Pada tahun 2073, Monday mempersiapkan penyamarannya gugup saat memberikan presentasi. Di pos pemeriksaan, Monday bertemu dengan Adrian, seorang CAB agent yang menggodanya. Di bank, rekan kerja Monday, Cherry, pesaingnya untuk promosi, mengisyaratkan untuk memerasnya. Ketika Monday gagal untuk kembali ke rumah, Tuesday menelusuri kembali langkahnya. Tuesday mengetahui bahwa Monday mendapatkan promosi dan bertemu dengan Jerry
Jerry di sebuah bar. Sebelum dia dapat menyelidiki lebih lanjut, CIB agent menahannya dan memutus komunikasinya. Di CIB Facilities, Adrian melihat Tuesday diantar ke sel di mana dia bertemu Nicolette Chaiman, kepala biro dan calon parlemen. Chaiman mengatakan dia tahu tentang saudaranya Tuesday, dan ketika Tuesday menawarkan suap, Chaiman mengungkapkan Monday menawarkan kesepakatan yang sama. Chaiman memesan CIB agent untuk membunuh saudara perempuan Tuesday. Taxi agent menggunakan mata yang sudah diambil dari Tuesday untuk melewati pemindai retina di rumah Statement. Para saudara membunuh para agent, tetapi Sunday terbunuh. Mengetahui mata itu adalah mata Tuesday, para saudara menduga Jerry mungkin telah menjualnya. Keesokan harinya, Wednesday pergi tanpa menyamar dan menghadapi Jerry. Dia mengungkapkan bahwa Karen mendapat promosi ketika dia mengirim jutaan euro ke Chaiman untuk mendanai kampanyenya. Setelah CIB nembak jitu membunuh Jerry, Wednesday melarikan diri dari apartemennya. Yang lain memandu Wednesday dari jauh ke tempat yang aman, tetapi terganggu ketika Adrian muncul di apartemen mereka. Prihatin tentang Karen, sadar Adrian punya hubungan dengan salah satu dari mereka. Tuesday meyakinkan Saturday untuk pergi bersamanya. Saturday yang masih perawan berhubungan seks dengan Adrian di apartemennya. Dia diam-diam menghubungkan gelang mereka seperti yang disarankan oleh Friday, memungkinkan Friday untuk meretas CIB pada video feed para saudara percaya mereka telah menemukan Monday di sel tahanan. Sementara itu, CIB agent membunuh Wednesday. Setelah Adrian meninggalkan apartemen, agent tiba dan membunuh Saturday setelah dia memberitahu saudara-saudaranya bahwa Monday berkencan dengan Adrian. Apartemen mereka digerebek secara bersamaan oleh CIB. Pasukan yang dipimpin oleh Joe, kepala keamanan CIB, mengakui bahwa dia tidak dapat bertahan hidup sendiri. Friday mengorbankan dirinya dengan meledakkan apartemen mereka untuk memungkinkan pelarian Tuesday dan menyelamatkan Monday. Adrian mendengar tentang kejadian tersebut dan bergegas kembali ke apartemen Statement. Tuesday menghadapkannya di mobilnya, menyalahkan dia atas kematian saudara perempuannya. Adrian sekarang menyadari Karen adalah identitas yang diasumsikan untuk beberapa saudara kandung dan mengaku mencintai Monday, yang dia setujui untuk membantu menyelamatkannya. Adrian menyelinapkan Tuesday ke CIB markas besar di kantong mayat. Dia diam-diam merekam seorang anak yang mengalami cryosleep. Alih-alih dibekukan, anak itu malah dibakar. Adrian dan Thursday menemukan Tuesday di dalam sel dengan salah satu matanya yang sudah dilepas. Mereka mencari Monday hanya untuk menemukan bahwa dia telah menjualnya ke Chaiman. Di penggalangan dana kampanye Chaiman, Tuesday dan Monday bertarung di toilet wanita. Sementara itu, Tuesday dan Adrian menyiarkan rekaman video Thursday tentang pembakaran anak tersebut, membuat semua orang di acara tersebut terkejut dan menyebabkan Chaiman pingsan karena ngeri. Rumunan yang sekarang trauma mengarah perhatian mereka ke Chaiman, yang bersikeras dia melakukan apa yang diperlakukan, mengeklaim bahwa saudara kandung ekstra tidak pernah menderita, dan dengan marah menghadapi Thursday, mencekiknya sebelum pengawal menariknya keluar pada Thursday. Monday keluar dari kamar kecil sambil mengacungkan pisau. Joe menembak Monday mengira dia berniat membunuh Chaiman, dan Adrian membunuh Joe. Saat kerumunan melarikan diri, Monday mengungkapkan hingga Tuesday bahwa dia hamil dan memintanya untuk tidak membiarkan si Ibi mengambil kembarannya yang belum lahir. Tuesday menyadari bahwa Monday mengorbankan saudara perempuannya, meniru kakek mereka memotong jari mereka untuk melindungi anak-anaknya. Monday meninggal karena lukanya. The Child Allocation Act dihapuskan dan Chaiman menghadapi hukuman mati.
Thursday, Adrian, dan juga Tuesday dengan mata buatan baru menyaksikan Monday dan saudara kembar Adrian berkembang dalam rahim buatan. Tuesday menyatakan Terry sebagai nama barunya, sedangkan Thursday menyatakan miliknya sebagai Karen. Selanjutnya menjadi Karen Statement asli. Kalau kalian penasaran dengan filmnya, langsung aja nonton full movie-nya lewat link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke guys, jadi ini dia 3 rekomendasi film di hari Jumat ini. Semoga kalian suka dan terhibur. Ikutin terus setiap rekomendasi dari gue di hari Senin dan juga Jumat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye bye. Many of these children would have been discarded or processed the minute they were born. This planet is the only home you will ever know. So look around. Ask yourselves, who will continue to make the difficult decisions that will ensure your survival? My regret is that your children will never know the world we could have built together. That hope is gone forever. I like your new eye, Tuesday. They did a good job. Thank you. Oh, it's not Tuesday anymore. It's Terry. Okay. Terry. So, what should I call you? Karen. Karen Sepp. Monday did it all for them. She wanted him to be safe. Well, he will be.